warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Daulati dari Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Apa masih semangat? Hari ini yang tidak masuk siapa? Kita menyanyikan terlebih dahulu ya. Kita mulai nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Ketujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menguji model rangkaian tersebut dengan tepat. Melalui kegiatan percobaan, siswa dapat merancang model rangkaian listrik paralel dengan benar. Sekarang kita masuk ke materi tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu tentang teks eksplanasi, anak-anak? Saya, Bu. Iya. Namanya siapa? Ya, silakan Najwa. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Ya, pinter. Benar ya, anak-anak. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Sekarang ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama, topik masalah. Yang kedua, deret penjelas. Yang ketiga, kesimpulan dan pesan. Amira? Kenapa, Bu? Yang pertama silakan dibaca ya. Topik adalah topik masalah
adalah topik yang membahas suatu permasalahan dalam sebuah cerita. Bagus. Yang kedua, Kalista. Hal penjelas adalah jawaban dari pernyataan bagaimana, dan isinya tentang penjelasan yang detail mengenai proses terjadinya suatu fenomena yang jadi topik utama dalam teks. Bagus. Yang ketiga, Zildan. Penutup atau interpretasi berisikan tentang kesimpulan atau pendapat singkat penulis mengenai topik yang sudah dijelaskan. Bagus ya, anak-anak. Sekarang Ibu punya contoh tentang teks eksplanasi, yaitu tentang penemuan televisi. Bisa dibacakan, Iva Holifah? Ya, Bu. Dibaca ya. Joe Legin Brain lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan. Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Sering dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektronik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektronik dapat merambat, dipantulkan medan listrik, dipantul dan dibiasakan tanpa media perantara. Dilanjutkan. Gambar yang ditangkap kamera akan mengubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pancaran ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau berwarna. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele, arti jauh, dari bahasa Latin vision, artinya penglihatan, sehingga televisi dapat sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Bagus ya, Filda. Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Ya, Bu. Ibu akan menunjukkan video tentang penemuan televisi ya.
sekarang sudah sampai di kamarku. Coba kamu lihat, kamarku catnya baru dan lebih bersih. Kamarmu memang bersih sih, tapi kok tidak ada televisinya? Siapa bilang tidak ada televisi? Di kamarku ada televisi. Ini dia televisinya. Wah, televisinya bagus sekali. Aku baru pertama kali melihat televisi seperti ini. Televisi ini adalah buatan kakek. Nah, kamu tahu tidak siapa penemu televisi pertama kali? Kalau kamu belum tahu, yuk kita ke laboratorium kakek untuk melihat video tentang penemu televisi pertama yang ada di dunia. John Logie Bird lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan atau dirubah. Yang tentang teks eksplanasi yang tadi, tentang penemuan televisi, kan ada 3 struktur. Yang pertama, ada topik masalah. Ada yang tahu topik masalahnya apa? Iya, Naysila? John Logie Bird adalah penemu televisi. Pinter ya. Topik masalahnya, John Logie Bird adalah penemu televisi. Naysila. Televisi sebuah media komunikasi terkenal dan memiliki fungsi menjadi siaran gambar bergerak dan suara baik dalam bentuk warna hitam, putih, atau memiliki warna. Penutupnya apa? Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Bagus, pinter ya. Sekarang kita lanjut ke pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Kalian kerjakan yang ini, dampak positif dan dampak negatif tentang televisi terhadap kehidupan di sekitar kalian ya. Kalian kerjakan yang ini, dampak positif dan dampak negatif tentang televisi terhadap kehidupan di sekitar kalian ya. Yang sudah siapa, silakan dibacakan yang dampak positif. Iya, Naysila. Dampak positif, mendapatkan informasi dengan mudah. Saya Bu. Tidak ada lagi? Saya Bu. Iya, Amira. Dampak positif, bisa melihat berita dalam dan luar negeri. Bisa melihat gambar cerita. Ada lagi yang berbeda? Saya Bu. Kalista. Dampak positifnya membantu memperluas wawasan. Negatifnya mengurangi waktu belajar. Bagus ya. Ada lagi yang dampak negatifnya? Ada Bu. Iya. Saya Bu.
Nur? Malas melakukan aktivitas, pengaruh asing mudah masuk. Ada yang berbeda lagi? Saya, Bu. Ya? Dulu banyak menonton TV, menjadi lupa waktu. Bagus ya. Pinter semuanya. Kan rangkaian paralel adalah rangkaian disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Contohnya, ada yang tahu? Contohnya kayak di rumah kalian. Satu kamar lampunya mati, maka di kamar yang lainnya itu hidup. Ini langkah-langkah merancang paralel. Siapa? Ya, saya. Ya, dibaca nomor 1 ya. Langkah-langkah merancang paralel. 1. Gunakan kardus bekas yang tidak terlalu tebal sehingga mudah dipotong. Buatlah lingkaran pada kardus secara berurutan seperti urutan traffic light. Kemudian gunting lingkaran sehingga terdapat 3 bolongan pada kardus. Pada bagian belakang, kardus biarkan terbuka untuk memasang lampu. Yang kedua, Zildan. Siapkan plastik 3 warna sesuai warna lampu lalu lintas dan kemudian bentuk lingkaran seperti pada kardus. Setelah itu tempelkan menggunakan selasi ke permukaan kardus. Untuk membuat rangkaian paralel, masukkan baterai ke tempat, kemudian rangkaian kabel dan lampu saling berhubungan pada satu sisi kabel yang kemudian dihubungkan ke salah satu Kutub baterai. Ya. Yang nomor 3, Saya. ya, dibacakan. Selanjutnya pada masing-masing sisi kabel yang lain dihubungkan ke masing-masing saklar. Cara membuat rangkaian paralel dengan baterai sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah memasang lampu ke kardus yang sudah ada disediakan sebelumnya. Masukkan lampu ke dalam kardus melalui lubang di belakang kardus yang direkatkan menggunakan lakban agar lampu tidak mudah jatuh. Yang terakhir, Saya, Bu. ya, Iva. Selesai sudah merangkai listrik paralel pada lampu lalu lintas sederhana. Untuk menguji kerja lampu, gunakan saklar secara bergantian antara merah, kuning, dan hijau. Di sini rangkaian paralelnya Bu Sangom menggunakan 2 lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari 2 lampu. Setelah kalian membuat desain rangkaian paralel yang Apa ada yang sudah selesai merangkai listrik paralelnya? Sudah. Bisa dilihatkan? Hai, nama saya Amira. Nomor absen 21. Kita akan membuat rangkaian paralel. Yang kalian butuhkan adalah baterai, terus kabel 2 meter, saklar,
dan bola lampu dan dudukannya, selotip, gunting, dan kardus. Mari kita buat. Sudah jadi, tuh begitu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sudah belajar apa saja hari ini? Televisi dan rangkaian listrik. Cuma satu orang yang jawab? Yang lainnya? Eksplanasi penemu televisi, rangkaian paralel. Bagus. Pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak, anak-anak? Menyenangkan ya. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, Ibu akan menyampaikan pesan moral. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Iya. Jangan melupakan sejarah, mengambil hal positif dari televisi. Yang negatifnya dibuang saja. Tetap semangat ya belajarnya. Iya. Bu, nanti tugasnya dikirim WA pribadi atau taruh di grup, Bu? Di grup juga tidak apa-apa. Pribadi juga tidak apa-apa. Seenaknya kalian ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta maaf jika ada salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja ya. Mohon dimaafkan ya anak-anak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.